Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, salah suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang elemen Pancasila dan elemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang pertama saya akan membahas dulu elemen Pancasila dan saya memilih unit 3 yang berjudul Peluang dan Tantangan Penerapan Pancasila dalam Kehidupan Global. Nah guys, kita sekarang sedang berada pada abad ke-21, di mana abad ini terdapat banyak sekali kemajuan teknologi yang sangat pesat. Dan saat ini pula, banyak orang memiliki smartphone, laptop, ataupun alat elektronik lainnya, dan juga didukung oleh jaringan internet, sehingga pertukaran informasi dan komunikasi dengan orang lain dalam jarak yang jauh bisa dilakukan. Dan pada 30 tahun yang lalu, akses dan penyebaran informasi tidak secepat sekarang. Dan mari kita flashback. Jadi, pada tahun 1970-an dan 1980-an, orang yang memiliki kemampuan mengetik cepat akan dicari banyak orang. Sekarang, perkembangan teknologi yang sedemikian cepat mengubah peluang dan tantangan zaman. Banyak pekerjaan yang pada abad sebelumnya masih dibutuhkan, tetapi pada abad ini mulai tak lagi dibutuhkan. Dan di sisi lain, ada banyak jenis pekerjaan baru yang tidak ada pada abad ke-20. Itulah salah satu tantangan yang mesti kita hadapi, dan lalu bagaimana tantangan tersebut berhubungan dengan konteks penerapan Pancasila. Mari kita bahas lebih mendalam. Yang pertama, ada tantangan ideologi. Pada era teknologi informasi saat ini, Pancasila akan diuji seiring dengan masuknya ideologi-ideologi dari luar. Beberapa ideologi yang mulai masuk ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Nah, radikalisme juga sama dengan ekstremisme. Ekstremisme merupakan tindakan kekerasan untuk meraih keuntungan politik, agama, dan ideologi, dan tujuan-tujuan sosial lainnya. Sementara itu, terorisme dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan situasi teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas dan menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas harta benda orang lain yang mengakibatkan kerusakan atau kehancuran objek-objek vital strategis lingkungan hidup, fasilitas publik, dan fasilitas internasional. Sebagaimana kita tahu, ideologi-ideologi seperti radikalisme, ekstremisme, dan terorisme berasal dari tradisi luar, bukan berasal dari tradisi leluhur bangsa Indonesia. Karena Indonesia memiliki budaya luhur seperti kekeluargaan, tenggang rasa, gotong royong, dan lain sebagainya. Dan yang tak kalah membahayakan lagi, ada konsumerisme. Konsumerisme adalah ideologi di mana gaya seseorang yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya. Jadi, mereka hidup dengan foya-foya dan hedon. Orang yang terpapar ideologi ini akan cenderung senang dan bahagia membeli sesuatu sekalipun tidak dibutuhkan. Tujuannya bisa beragam, dan yang tak kalah membahayakan lagi adalah konsumerisme. Konsumerisme adalah gaya seseorang yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya. Jadi, mereka hidup dengan foya-foya dan hedon. Orang yang terpapar ideologi konsumerisme ini cenderung akan senang dan bahagia ketika membeli sesuatu sekalipun tidak dibutuhkan tujuannya. Tujuannya bisa beragam, seperti pamer, gengsi, atau mencari perhatian, ataupun mengikuti tren. Akibatnya mereka bisa saja melanggar norma dan konstitusi. Nah, gitu guys, jadi ekstremisme, radikalisme, terorisme, dan konsumerisme tentu saja bertentangan dengan Pancasila. Jadi, bijaklah dalam bermedia sosial dan menerima informasi dan jadilah warga negara yang bijak.
Nah, yang kedua adalah hoax. Salah satu dampak lain dari meningkatnya teknologi informasi adalah banjirnya informasi pada era sekarang. Setiap dari kita menjadi konsumen dan produsen informasi sekaligus. Disebut konsumen kenapa? Karena kita juga menerima dan menyerap beragam informasi dari beragam kanal, baik berupa radio, televisi, maupun media sosial lainnya, seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram. Kita semua juga bisa menjadi produsen informasi, karena kita menyiarkan apa yang kita ketahui kepada publik luas melalui media sosial yang kita punya. Dampaknya apa? Pertama, karena banyaknya informasi, kita disuguhi bermacam-macam informasi, baik yang penting maupun tidak penting, baik yang valid kebenarannya maupun yang tidak. Jadi, saat kita berada di dalam dunia teknologi informasi yang sangat pesat, ibaratnya kita sedang berada dalam hutan belantara. Kita bisa menjumpai apapun baik yang bermanfaat sampai hal yang berbahaya. Akibatnya, kita seringkali kebingungan menentukan mana jalan keluar dan mana jalan yang menyesatkan. Dan tak heran lagi, sekarang banyak sekali berita hoax atau informasi palsu di media sosial kita. Kominfo telah mengidentifikasi 3.901 berita palsu atau hoax selama periode Agustus 2018 hingga November 2019. Wah, itu sangat berbahaya ya guys. Dalam ilmu komputer dikenal istilah garbage in dan garbage out. Artinya, jika yang kita terima adalah sampah, maka yang kita keluarkan ya tentu sampah pula. Nah, jika orang itu sudah percaya dengan hoax, maka berita yang bersifat objektif dan fakta tidak lagi memberikan pengaruh besar dalam membentuk opini publik, tetapi ditentukan oleh sentimen dan kepercayaan. Kebanyakan orang, hal yang benar itu adalah hal yang disampaikan berulang-ulang, sekalipun itu salah. Misalnya, ketika seseorang membenci kelompok tertentu, berita tentang keburukan dan kelompok tertentu akan dianggap sebagai kebenaran. Padahal, itu bisa saja salah. Berita tentang keburukan dari kelompok tertentu akan dianggap sebagai kebenaran. Tak peduli siapa yang membuat berita dan tidak mengecek apakah berita itu benar atau salah. Sebaliknya, jika ada informasi-informasi baik tentang kelompok yang dibenci tersebut, tidak dipercayainya, sekalipun itu benar dan valid. Dampak ketiga adalah dampak yang membuat masyarakat mudah terprovokasi, adu domba, dan ditanamkan kebencian. Melalui informasi-informasi palsu yang terus-menerus disampaikan, sehingga dianggap sebagai kebenaran. Akibatnya, terjadilah permusuhan sesama bangsa Indonesia ataupun kebencian kepada bangsa lain. Setelah itu juga bisa memecah belah bangsa Indonesia dan banyak lagi dampak negatif lainnya. Maka kita harus hati-hati ya dengan banyak berita yang disampaikan melalui media sosial ataupun media elektronik lainnya. Dan kita juga harus pintar-pintar memfilter segala informasi yang kita terima. Oke? Ketiga adalah tantangan global. Selain sebagai warga negara Indonesia, kita juga menjadi warga negara dunia. Indonesia sebagai bangsa negara tidak dapat mengisolasi diri dengan bangsa-bangsa lain. Terlebih dengan bantuan teknologi saat ini, sekat-sekat batas negara itu menjadi tipis. Ketika kita dapat menggunakan bahasa internasional seperti bahasa Inggris, tentunya kita dapat berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain yang menggunakan bahasa yang sama. Tak hanya berkomunikasi, pada saat bersamaan kita juga bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Persaingan ini juga terjadi dalam bidang pekerjaan. Karena itu, kita harus memiliki kompetensi dan keterampilan yang setara dengan bangsa-bangsa lain, sehingga dapat bersaing pada abad ke-21 ini. Lalu, keterampilan apa saja ya yang dibutuhkan pada abad ke-21 ini? Nah, keterampilan yang dibutuhkan adalah berpikir kritis, kreatif, ingin tahu, adaptif, berkepemimpinan, memiliki kepekaan sosial, dan budaya. Nah, selesai sudah deh pembahasan di elemen Pancasila di unit ketiga. Selanjutnya, kita akan lanjut ke elemen Undang-Undang Dasar
1945. Nah guys, sekarang saya akan membahas elemen Undang-Undang Dasar 1945 pada unit ketiga yang berjudul Konsekuensi Pelanggaran Kesepakatan. Nah, mari kita bahas. Kesepakatan atau disebut juga pemufakatan diartikan sebagai sikap yang menyepakati akan satu atau beberapa hal oleh satu pihak dengan pihak lain, di mana kesepakatan tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kesepakatan tentunya tidak akan memberatkan hanya pada salah satu pihak. Dan kesepakatan juga harus bisa bertanggung jawab dan memiliki konsekuensi hukum atau sanksi jika terjadi pelanggaran atau penyelewengan atas kesepakatan yang telah dibuat bersama. Kesepakatan juga hampir mirip dengan norma loh, sebab norma juga merupakan kesepakatan sosial. Kesepakatan dapat bersumber dari manapun, dari ajaran agama, adat, atau budaya. Usia norma dapat mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, norma dapat berubah setiap saat, terkadang kaku, terkadang sangat fleksibel. Nah, lalu apa ya perbedaan norma dengan kesepakatan? Norma adalah sebuah kesepakatan yang dibangun oleh masyarakat. Norma dibuat sebagai aturan bersama, sebagai cara hidup bersama, dan sekaligus menjadi pemandu untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sedangkan kesepakatan dibuat melalui beberapa cara, melewati beberapa pertemuan dan diskusi yang mendalam, dalam melibatkan banyak orang dengan segala kepentingannya. Sebagai sebuah kesepakatan, norma dibuat untuk dijalankan, bukan untuk dilanggar ya. Siapapun anggota masyarakat yang tercakup dalam wilayah geografis ataupun non-geografis norma harus melaksanakan kesepakatan yang dirumuskan dalam bentuk norma, baik tertulis maupun tidak tertulis. Norma dibuat bukan sebagai cara untuk melegalkan tindakan yang bertentangan dengan sumber-sumber norma itu sendiri. Yang seperti agama, hukum, sosial, dan kesusilaan. Oleh karena itu, norma harus ditaati. Apabila ada yang melanggar norma, ia harus menerima konsekuensinya. Konsekuensinya bukan hanya terhadap pelaku, tetapi juga dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat luas. Contohnya, seperti tawuran, sudah ada kesepakatan umum bahwa hal tersebut tak diperbolehkan. Karena tawuran memiliki banyak sekali dampak negatif, yaitu secara individu tentu saja akan ada luka batin dan luka lahir, dan selalu ada dendam yang masih dipelihara tanpa kasih sayang. Selain itu juga banyak korban jiwa dan luka-luka. Selain itu masyarakat juga menjadi terpecah belah. Nah, contoh lagi nih, kasus seks bebas. Misalnya, secara pribadi, seks bebas memberikan ruang penyaluran hasrat dan keinginan. Namun, seks bebas juga sekaligus merupakan tindakan melanggar terhadap hak orang lain. Orang tua resah dan gelisah. Seks tanpa ikatan perkawinan akan menghancurkan cita-cita bangsa di masa depan. Oke, selanjutnya yaitu norma di sekolah. Nah, seperti halnya di masyarakat, norma di sekolah pun demikian. Norma harus disepakati oleh berbagai pihak dari manajemen sekolah, guru, orang tua peserta didik, hingga masyarakat. Norma hendaknya disusun dengan melibatkan berbagai pihak secara demokratis. Mereka bersama-sama berdiskusi dan semua pendapat ditampung dan didiskusikan secara demokratis pula. Kesepakatan yang dibangun harus mencerminkan kehendak bersama antara manajemen sekolah, guru, orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Bukan sebagai sarana untuk memaksakan sebuah kehendak tertentu oleh pihak tertentu. Saat menyusun sebuah kesepakatan, kita harus bisa menghargai pendapat orang lain. Semua pihak harus bisa menjadikan norma yang dibuat sebagai tanggung jawab bersama, karena norma merupakan tujuan bersama. Sekolah atau lembaga pendidikan ataupun apapun hendaknya menjadi contoh atau model yang tepat yang bisa diterima oleh masyarakat. Jangan sampai sekolah justru menjadi contoh yang buruk dari sebab pemaksaan,
kehendak dalam membuat kesepakatan. Norma ini memang bukan sesuatu yang mudah, tetapi justru adalah tantangan sekolah untuk melayani, bukan hanya melayani dalam bentuk pengajaran, tetapi juga melayani dalam upaya pembelajaran kepada diri sendiri dan masyarakat. Nah, selesai sudah pembahasan kita di video kali ini. Maaf ya jika kata-kata saya ada yang typo ataupun kurang tepat. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.